Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saya Cici Mirmayanti dari SD Negeri 78, Kecamatan Cimandis, Kota Depok. Hari ini saya akan berkisah tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu manusia yang paling sempurna dan yang paling diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Baginda belum lahir pun ke dunia, namanya sudah dikenal oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Alam bergembira menyambutnya, bahkan binatang dan tumbuhan pun ikut bergembira menanti kelahirannya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita selaku umatnya untuk mengenal lebih jauh lagi tentang lahirnya Nabi Agung, Nabi besar, panutan satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sejarah telah mencatat bahwa beliau lahir ke muka bumi ini sudah keadaan yatim. Baginda Rasul lahir pada masa Tahu Gajah, di mana peristiwa itu adalah pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha hendak menggempur Ka'bah. Baginda Rasul lahir memiliki fisik yang sempurna, yaitu suci dari kotoran, bercahaya dan bersinar, dan keadaan sudah dihitan serta harum wangi-wangian. Baginda Rasul lahir di rumah Abu Thalib. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abu Manaf. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 20 April 571 Masehi. Pengasuh pertama baginda Rasul adalah Barokah Al-Habsyah. Ibu susu pertama baginda Rasul adalah Suwaibah, dan ibu susu kedua baginda Rasul adalah Halimatus Sa'diyah. Pada usianya yang ke-5 tahun, baginda Rasul sudah dibelah dadanya oleh 2 malaikat untuk diambil bagian-bagian yang kotor yang ada pada diri Rasulullah. Di usia 6 tahun, ibunda tercinta Aminah binti Wahab tertimpa sakit dan akhirnya meninggal di Al-Abwa, salah satu kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan pada usia baginda Rasul 8 tahun, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib meninggal dunia. Dan akhirnya baginda Rasul diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun baginda Rasul dan Abu Thalib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan. Pada usia 20 tahun baginda Rasul terlibat peperangan Fijar. Dan pada usia 25 tahun baginda Rasul untuk yang kedua kalinya pergi ke Syam atas urusan perniagaan bersama Khadijah, ditemani oleh Maisyarah, lelaki suruhan Khadijah. Setelah itu baginda Rasul dan Abu Thalib beserta saudaranya pergi berjumpa Amr bin Asyad untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Dan pada usia 35 tahun baginda Rasul mendapatkan kemuliaan, yaitu untuk meletakkan Hajarul Aswad. Dan pada usia 40 tahun baginda Rasul menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebagai pelantikan diangkat menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Pada usia 53 tahun baginda Rasul berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan pada usia 63 tahun baginda Rasul wafat di Madinah Al-Munawwarah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tepatnya pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sesungguhnya telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, niscaya dia akan bersamaku di dalam surga. Maka oleh karena itu, kalau memang kita merasa umatnya dan mencintai Rasulullah dengan segala keistimewaan dan keagungan yang beliau miliki, maka kita wajib
untuk mengikuti tuntunannya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena baginda Rasul adalah manusia yang agung, yang ideal, dan sebaik-baik contoh sepanjang zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum ditutup, saya akan berpantun. Jalan-jalan ke padang pasir. Di padang pasir banyak unta. Perbanyak sholawat dan zikir. Insya Allah bekal kita nanti di dalam surga. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.